Terima kasih. Tapi refnya aja ya. Di sini ada lagunya, anak boleh lihat di handphonenya di grup sekolah minggu ya. Yuk kita nyanyi. Terima kasih Yesusku. Semua ikut nyanyi ya. Halo Erlin. Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sama ikut nyanyi. Biarin amburadul juga suaranya nggak apa-apa. Kita rame-rame semua nyanyi ya. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini kalau kami juga boleh bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan. Hari Natal, hari yang ditunggu-tunggu, biarlah kami Tuhan, seberapa kami yang ada, biar Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami, untuk kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh bersuka cita, hati kami setelah siap memuji nama Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan sepanjang sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat buat Sherlyn yang belum bergabung bersama dengan kami. Tuhan percepat Sherlyn sehingga Sherlyn juga boleh bersama-sama bergabung dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Udah gabung Tante Tintin, Sherlyn. Sherlyn udah ada. Oh, udah ada, puji Tuhan. Ada, iya. Halo Sherlyn. Puji Tuhan, coba ditampilin semuanya. Nggak ada yang dimatiin ya, itunya. Kita akan nyanyi sama-sama. Kita akan nyanyikan lagu nomor 1. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir, senanglah. Ya, 2, 3. Yesus lahir, Yesus lahir, senanglah, senanglah, dari Puji dia, puji dia. puji dia, Yesus lahir, senanglah, senanglah, Di kandang Bethlehem, di kandang Bethlehem, puji dia, puji dia. Yesus lahir, lahir senanglah, Di kandang Bethlehem, di kandang Bethlehem, puji dia, puji dia. Bentar. Bukan di kandang Bethlehem, kita nyanyi ya. Di dalam hatiku, di dalam hatiku. Ya, kita nyanyikan lagu itu. Yesus lahir, Yesus lahir. Senanglah, senanglah di dalam hatiku, di dalam hatiku. Ya, 1, 2, 3. Yesus lahir, Yesus senanglah, senanglah di dalam hatiku, di dalam hatiku, puji dia, puji dia. Yesus lahir, senanglah dalam hatiku, puji dia, puji dia. Anak-anak punya tangan ya. Semuanya boleh memuji Tuhan, pergunakan tangan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus lahir di dalam hati kita masing-masing, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kalau Yesus nggak lahir, anak-anak coba bayangkan. Ya, kita tidak bisa terlepas dari dosa kita.
Kita bersyukur kalau Tuhan boleh lahir dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh bersuka cita pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Yang tidak hafal, boleh dilihat di teksnya ya. Dari pulau dan benua. Ya, 1, 2, 3. Dari pulau dan benua terdengar terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan. Dari pulau Dan benua terdengar lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria muliakan Tuhan. Excelsis Deo. Sekali lagi. In excelsis Deo. Nah, anak-anak di hari Natal ini nggak kayak biasanya ya, anak-anak cuma nyanyi, udah nyanyi dengerin firman Tuhan, udah gitu berdoa, selesai foto bersama. Nah, pada sore hari ini Tante ingin siapa yang ingin karena sukacitanya luar biasa karena kelahiran Yesus, anak-anak mungkin ada yang sudah mempersiapkan, Tante saya mau nyanyi memuji Tuhan untuk Tuhan, ada nggak? Ada? Ada nggak? Atau mau baca ayat boleh? Ada? Baca ayat tentang kelahiran Yesus. Ada yang mau? Oke deh, kalau gitu kita nyanyi satu lagu lagi ya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Kemudian anak-anak nanti dipersilakan semua setelah nyanyi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Handi. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Yesus telah lahir di dalam dunia ini ya. So, 1, 2, 3. Yesus telah lahir dalam dunia ini, lambang pemerintahan ada di bawah. namanya sehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Semua manusia gila dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir Dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. namanya sehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, namanya penasihat ajaib, penasihat Sehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai, manusia
pujilah dan Ya dan sembah sembah Dia, Dia, Glory bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan Om Handi boleh untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Terima kasih. Baik, shalom semuanya. Ya, ini tadinya sengaja saya nggak nyalain video, nggak nyalain gambar supaya surprise gitu siapa yang bawa firman. Tapi udah disebutin tadi sama Citintin. Ya jangan juga Eh? soalnya. Nggak apa-apa. Apa kabarnya semua? Nyalain aja mic-nya nggak apa-apa. Baik semuanya? Baik. Baik Baik, ya. Om. Nah, ini udah lama nggak ketemu sama Han secara langsung ya, sama Dea, sama Sherlyn. Cuman waktu itu pernah ketemu di Jogja ya Sherlyn ya sama Om ya. Ya, ternyata Sherlyn satu kelas sama ini ya, sama Chloe ya, kayak Sherlyn ya. Ya, oke then that's good. Oke, hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu, dan kalau pada sore hari ini kami merayakan Natal, yang merupakan hari yang sangat khusus bagi kami, bahwa Engkau telah lahir bagi kami, dan Engkau telah turun ke dunia untuk menebus dosa kami semua. Biarlah Tuhan, kami boleh benar-benar merasakan Natal yang sesungguhnya, bukan karena suatu hal yang seperti suatu tradisi dengan pakaian baru, dengan segala sesuatu yang baru. Tetapi kami boleh mengenal makna yang lebih dalam lagi. Dengan bertambahnya usia kami, Tuhan, ajar kami untuk lebih mengenal Engkau dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk merasakan dan mengenal Engkau Yesus sebagai juru selamat kehidupan kami. Baik Tuhan, kami serahkan acara firman Tuhan pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, puji Tuhan ya, malam hari ini, sore ya, masih sore ya, belum malam ya, kita bisa sama-sama merayakan Natal. Nah, di sini ya kalau Om boleh tanya, masih ada yang SMP? Boleh angkat tangan yang masih SMP? Oh, Kenneth masih. Hans, Sherlyn ya. Dea, SMA kelas berapa Dea? Kelas 2. Kelas 2. Wah, udah kelas 11 berarti ya? Iya. Iya, wah. Berarti Dea yang paling senior ya. Gak apa-apa. Ya, berarti ini SMP dan SMA sebenarnya bukan anak-anak kecil lagi. Olin kelas berapa Olin SMP-nya? Kelas 8. Kelas 8. Berarti juga kelas 2 ya? Ya, kelas 8 ya. Ya, di sini sebenarnya udah nggak kayak anak kecil lagi yang dipimpinnya masih gini ya. Harusnya kalian anak-anak sekarang udah lebih dewasa, jauh berbeda dengan waktu zaman om sama tante semua gitu ya. Waktu masih SMP tuh wah, masih kayak anak kecil. Tapi kalian di sini pasti pemikirannya udah lebih dewasa, lebih maju daripada zaman-zaman om waktu dulu sama tante. Ya kayak Kenneth aja pas lagi om lihat Kenneth lebih tinggi dari om sekarang. Walah, nggak tahu nih Han udah lebih tinggi dari om belum ya. Sungguh luar biasa pertumbuhan kalian, sungguh dahsyat walaupun 2 tahun ini kita mengalami pandemi. Baik, Om akan share firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, di sini adalah judulnya disertai Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Yesus lahir untuk menyertai kita. Ya, kita akan belajar dari Raja Daud. Ya, di sini dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Ya, kita akan lihat ya, kita baca aja Om yang akan bacakan. Adik-adik bisa lihat tulisannya di layar komputer, layar HP kalian ya. Di situ di ayat yang 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semua?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Ya, bungsu berarti yang paling kecil, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Ia di sini adalah Daud ya, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah." Ya, ini Tuhan berfirman kepada
Samuel ya mengatakan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, maksud inilah dia yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan ini ayat yang penting, 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, saudaranya udah lebih besar semua kan, Daud paling kecil ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan, ya, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Ya, ini adalah ayat yang bagus sekali. Jadi singkat ceritanya bahwa waktu itu ada raja Israel namanya Saul. Mungkin adik-adik udah pada tahu ya. Saul ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan Roh Allah, meninggalkan Saul, dan Tuhan telah memilih seseorang raja pengganti Saul. Yang dipilih adalah Daud. Ya. Sedangkan tadi kita baca bahwa Daud adalah anak dari Isai, ya. Di sini kalau kita lihat siapakah Daud ya? Daud adalah seorang gembala domba dan juga kambing. Seorang manusia biasa sama kayak kita semua, sama kayak Olin, Dea dan Kenneth dan lain-lain ya. Dia wajahnya kemerahan ya. So young, masih muda, mungkin kayak Kenneth gitu ya, wajahnya masih merah-merah gitu ya. Dan walaupun kecil ya, tetapi kalau kita lihat nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Kita lebih mengenal siapa Daud ya. Who is Daud ya? Ya, David, kalau orang Inggris bilang Daud ya, sama saja. Ya, Daud walaupun dia kecil tetapi sungguh luar biasa. Tapi apa yang terjadi ya? Di saat Samuel datang ke rumah Isai, dia mau mengurapi, ada satu ternyata yang ketinggalan. Pas dilihat nggak ada yang kepilih oleh Tuhan. Ya, ternyata Daud pun terlupakan oleh ayahnya Isai. Ya, coba saudara bayangkan ya, teman-teman bayangkan ya, adik-adik bayangkan. Misalnya Olin mau diajak makan sama papa, kelupaan Olinnya nggak diajak, nangis nggak, Lin? Ngambek nggak? Wah, Iya, ngambek. mungkin diem tapi di belakang mah nangis, si papa lupa nih sama aku ya. Nah, demikian juga Daud terlupakan oleh ayahnya sendiri. Ya, mungkin ya itu, kadang-kadang orang tua juga harus minta maaf sama kalian. Mungkin kadang-kadang lupa karena sibuk apa-apa, dan ini terjadi ya. Bahwa ini bukan masalah yang kecil. Mungkin dianggap sepele, Daud mah nggak mungkin kepilih untuk menjadi raja, ya. Makanya Daud udah biarin aja, nggak usah tampilkan ke hadapan Samuel untuk diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang di mata Tuhan tidak apa yang dilihat oleh manusia. Mungkin kalau kita mau pilih raja, akan dipilih yang badannya kekar, hebat, ya, ototnya besar gitu ya. Tapi enggak, Tuhan memilih Daud ya, yang kelihatannya masih muda, ya, wajahnya kemerah-merahan, wajahnya elok gitu ya. Ya, itu yang Tuhan pilih. Kenapa gitu ya? Nah, dan yang paling penting tadi dikatakan, kita lebih dalam lagi mengenal siapa Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 18 dikatakan, lalu jawab di sini ada ceritanya Raja Saul. Ya, Raja Saul karena dia udah ditinggalkan Tuhan, kadang-kadang suka kayak orang stres gitu ya, marah-marah, dan dihinggapi oleh roh jahat yang masuk ya. Sehingga akhirnya Raja Saul minta kepada pengawalnya untuk mencarikan seorang yang bisa menghibur dia. Nah, dan di sini salah satu pegawai itu ngomong ya, di ayat yang ke-18 dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, ya, Daud dari Bethlehem, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Sekali lagi ya, di sini dikatakan waktu Daud sudah diurapi oleh Samuel, malah sejak itu Daud disertai Tuhan. Roh Tuhan ada dalam Daud. Itu poin penting. Ya, sehingga pada ayat yang ke-23 ya, sama-sama Samuel 16 ayat 23 dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya.
Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ada suatu kuasa di saat Daud memainkan kecapi, ya, roh jahat ya bisa keluar daripada si Saul. Karena kita tahu di dunia ini hanya ada dua roh, ya, roh yang berasal dari Allah dan roh jahat, roh iblis, ya. Nah, ini yang kita tahu. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah, ya kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi roh iblis juga punya kuasa, ya. Tapi kuasa dari roh iblis tidak sebesar dari roh Allah. Di saat roh Allah menguasai Daud memainkan kecapi, maka roh iblis keluar daripada Saul. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam diri Daud, ya. Walaupun dia wajahnya masih elok, ya, kemerah-merahan, tetapi Daud mempunyai kuasa, mempunyai power dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita dapatkan dari Tuhan, ya. Ya, ini yang harus adik-adik semua dapatkan, ya. Kita lihat juga ya apa kepribadian Daud yang lainnya di dalam Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Ya, ayat 34 sampai 37 kita baca. Om bacakan, adik-adik dengerin aja. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ya, ini Daud berkata pada Saul. Ini di saat terjadi gini, ya, ada lagi perang kan, situasinya bahwa Israel sedang berperang melawan orang Filistin, ya. Orang Filistin mempunyai seorang tentara Goliat yang gede besar badannya, ya. Dan Goliat ini boleh dikatakan sangat-sangat menantang, ya, ke bangsa Israel sampai mengejek, menghina orang-orang Israel. Dan ternyata orang Israel ini pada takut. Kenapa? Si Goliat ini raksasa besar, tinggi, ya, tinggi besar, ya, tingginya berapa hasta gitu, ya, sangat tinggi sekali, ya, lebih tinggi dari Kenneth, ya, ya, jadi sangat gede banget gitu, ya, tinggi sekali. Ya, akhirnya pas lagi si Goliat ini maju, semua tentara Israel nggak ada yang berani. Dan akhirnya tentara Goliat ini menghina bangsa Israel. Dan saat itu Daud ada di sana. Ya, Daud waktu itu disuruh sama papahnya, ya, mungkin ceritanya adik-adik udah pernah dengar. Dia disuruh papanya untuk bawain makanan buat kakak-kakaknya. Ya, pas lagi dia melihat Daud mendengar hinaan dari Goliat, wah, panas, marah Daud. Ya, dia nggak seneng. Dia mau melawan. Terus kakak-kakaknya bilang, kamu masih kecil, ya, mungkin begitu ini, ya. Wajah kamu masih merah, kamu apaan? Perang belum bisa lah kamu gini. Kayak dianggap tidak mampu, ya. Tetapi Daud bilang enggak. Dia menghadap kepada raja. Dan ini kata-kata Daud terhadap Raja Saul. Dia ngomong, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wow, hebat nggak tuh, ya? Anak yang masih kemerahan, kelihatannya imut gitu, ya. Tetapi dia punya keberanian yang luar biasa. Dia berani mengejar singa, berani mengejar beruang, ya. Dan dia menghajarnya dan melepaskan domba dari mulut singa maupun beruang. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu aku menghajarnya dan membunuhnya. Wah, hebat banget ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama. Ya, dia bilang, ini kata-kata Daud berani banget, ya, walaupun masih muda dia bisa berkata, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Ya, berarti apa? Akan dihajar oleh Daud. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, luar biasa. Kita lihat keberanian seorang Daud. Ya, apakah kita punya keberanian seperti itu? Ya, Kenneth, ya, Olin, Dea, Sherlyn, ya, terus Hans, ya, Han punya keberanian seperti dalam menghadapi masalah-masalah sekarang. Mungkin masalah-masalah kalian bukan melawan beruang, singa, tapi mungkin teman yang suka ngebully, ya, atau ya mungkin di sekeliling kita ada yang suka mengejek kita, ya, ngata-ngatain kita, yang mengatakan suatu hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Ya, bukan berarti adik-adik di sini harus belajar. Wah, kata Om Handi katanya mesti dihajar gitu, ya. Terus teman-teman kalian pukulin, hajar, jangan, bukan itu maksudnya.
Tetapi kita harus percaya bahwa kita adalah anak Tuhan yang tidak boleh takut, ya. Di kayak gitu, wah kita ketakutan sampai wah kayaknya nggak nyaman sekolah di sini. Ya karena Om tahu sekarang kan zamannya udah zaman teknologi ya, udah ada HP apa-apa. Mungkin adik-adik sini udah punya apa Instagram, punya IG, punya ya apa, punya yang lain, Line atau punya Kakao Talk atau apa yang lain. Ya kalian punya tiba-tiba di unfollow sama temen. Wah, langsung kita bingung. Kenapa ya ini ya? Di unfollow, wah langsung kita gelisah. Wah, saya nggak punya temen. Wah, saya dimusuhin sama temen. Terus kalian jadi kayak gelisah seperti itu. Ya, jangan gelisah, jangan takut ya. Ya, kalau teman-teman di sini nggak pernah berbuat salah ya, nggak melakukan hal yang jelek ya kita nggak perlu takut. Atau sebaliknya, teman-teman ngajakin hal-hal yang nggak benar, ya, ngajakin kerokok lah, ngajakin melakukan yang tidak baik lah, ya teman-teman harus berani mengatakan tidak. Harus berani mengatakan tidak karena itu tidak baik dan Tuhan tidak senang. Ya, mungkin musuh teman-teman tadi yang saya bilang bukan lagi singa, bukan lagi beruang, tetapi sekeliling kita dalam bentuk yang lain. Ya tadi ancaman untuk harus ngerokok lah, harus mungkin melakukan hal yang nggak baik lah, yang nggak benar lah. Kalau nggak melakukan, kita nggak ditemenin, ya langsung di unfollow, ya dihina, dibully dan kita jadi ketakutan. Ya, di sini kita tidak boleh takut. Ya, dan ini ayat yang ke-37 juga kata-kata Daud sangat bagus sekali. Ya, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Ya, berani banget Daud ngomong gitu. Tuhan udah melepaskan Daud dari singa, ya, dari beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, Daud mempunyai iman yang kuat bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Dia bukan karena dia hebat. Kalau teman-teman baca di ayat ini, ya, dia mengatakan yang melepaskan dia itu bukan karena dia punya kekuatan hebat kayak Simpson atau dia punya kejagoan berantem untuk melawan singa dan beruang, tidak. Tetapi Daud mengatakan Tuhan yang telah melepaskan aku. Berarti apa? Daud tahu bahwa kekuatan dia, kepandaian dia, apapun yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Ya, karena Tuhan menyertai dia, maka dia bisa melakukan. Dan karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Daud percaya akan hal ini. Dia juga percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Ya, saat itu dia menghadapi Filistin, dia percaya bahwa dia akan melepaskan, Allah akan melepaskan Daud dari tangan Filistin. Amin. Ya, berarti Tuhan juga sanggup melepaskan semua masalah teman-teman saat ini. Ya, Om nggak tahu masalah pasti ya, walaupun kalian masih bertumbuh dalam proses pertumbuhan remaja, youth to be more older ya, lebih tua lagi, bertambah jadi dari youth jadi young ya, jadi youth nantinya ya pasti ada permasalahan masing-masing. Om percaya ada pergumulan, ada kerinduan, ada keinginan, ada tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi. Dan tantangan-tantangan ini untuk saat seperti umur kalian udah menjadi suatu hal yang berat yang harus kalian hadapi, baik itu mungkin pelajaran kah, ujian kah, atau masalah yang lain lah, persahabatan lah, ya apalah gitu ya. Om nggak tahu ya permasalahan kalian satu-satu, tetapi kita akan belajar sama Daud. Ya, Daud bilang dia pernah mengalami ya terlepas dari singa, dari beruang. Dan kita juga mungkin teman-teman pernah mengalami masalah yang dulu kita anggap sulit, Tuhan bebaskan, Tuhan lewatkan, Tuhan beserta kita dan kita bisa melewati masalah-masalah yang tadinya kita takuti, yang kita anggap berat. Karena Tuhan beserta kita. Dan kalau saat ini teman-teman juga mengalami masalah-masalah yang sedang dihadapi, ya, karena Om tahu kalau umur kalian tuh yang namanya lingkungan, teman itu sangat-sangat penting. Ya, kalau kita nggak punya teman, dimusuhin teman, waduh, kayaknya kita, walaupun kita ini pede gitu ya, kita kayaknya ada sesuatu yang mengganggu hidup kita, nggak nyaman gitu ya. Tetapi kita percaya kalau kita ada Tuhan, ya kita anak-anak Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, akan melepaskan dari masalah kita. Maka dari hal itu langsung akhirnya Saul ngomong ke Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wah, itu dahsyat banget. Ya, next kita lihat. Nah, ini baru proses ya, prosesnya Daud melawan Goliat. Ya.
dari orang yang kemerahan, ya, yang elok wajahnya, yang cuma seorang gembala, ya, tetapi diurapi Tuhan. Dia mempunyai keberanian, punya pengalaman melawan singa, melawan beruang. Saat ini, ya, dia harus melawan Goliat. Ya. Kita akan baca juga di ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 47, ya. Ketika orang Filistin itu, Goliat, ya, menunjukkan pandangannya ke arah Daud setelah melihat dia dihinanya Daud dihina, ya. Itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bayangin, ya, Daud tuh masih kayak Kenneth, ya, kayak kalian lah, masih malu-malu tiba-tiba harus berperang melawan Goliat beneran. Ya, seorang prajurit yang memang terlatih berperang, menggunakan pedang, menggunakan tombak, ya, pakai perisai, udah dilatih untuk berperang, ya. Sedangkan Daud tidak pernah berlatih untuk berperang. Ya, Daud hanya seorang gembala, ya. Makanya dia dihina gitu, diolok-olok, ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, ya? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat," karena Daud cuma membawa tongkat dan juga ketapel. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, Daud dikutuki. Ya, tadi udah dihina, dikutuki oleh Goliat. Nggak sampai di situ, kita baca lagi ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Artinya apa? Daud akan dibunuh. Setelah dibunuh, nggak dibunuh aja, tetapi daging Daud, kalau Daud dibunuh oleh si Goliat, ya, dagingnya akan dikasih ke burung, ya, burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang, binatang-binatang liar. Wah, luar biasa ancamannya, ya. Setelah dihina, dikutuk, ya, terus diancam. Mungkin kalau Om waktu itu posisinya sebagai Daud, ngeri juga, ya, ngeri-ngeri sedap mungkin. Wah, nggak pernah latihan perang gitu, ya, nggak pernah dilatih menjadi seorang prajurit, pakai pedang juga nggak tahu gimana, tiba-tiba harus menghadapi seorang prajurit yang profesional. Kalau zaman sekarang memang dilatih berperang gitu, ya, terus dia udah menghina, ya, kita dikutuk secara mental, kita udah ditekan sama dia, ya, malah kita udah diancam, ya, "Aku akan bunuh kamu, ya, aku akan beri daging kamu kalau kamu mati ke burung-burung." Wah, kalau kitanya Om gitu juga ngeri banget gitu, ya, udah ngeper kali kalau bahasa sekarang tuh, udah waduh, maju mundur, ya, maju atau kabur gitu, ya. Itu yang diperkatakan oleh Filistin kepada Daud. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Daud, apa balasan Daud, seorang yang masih muda, seorang yang kelihatan mukanya masih merah, ya. Di ayat 45 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.'" Lagi-lagi, ya, Daud membawa nama Tuhan, menyertai Tuhan, karena Daud sudah diberkati, sudah diurapi oleh Tuhan. Ada roh Allah, roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan dia. Dan terus dia katakan, "Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan dia lihat dong, dia balik, ya, semua kutukan, semua ancaman dari si Goliat ini dia balik, dia lawan dengan kata-kata, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Ya, dia ngomong tetap menyatakan Tuhan yang akan menyerahkan, bukan karena aku akan lawan engkau, aku akan bunuh engkau, enggak. Tetapi dia mengatakan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu. Wah, hebat nggak? Dia bilang, "Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Wah, dahsyat nggak? Ya, Om sangat berharap, ya, adik-adik Om di tempat ini, walaupun, ya, kalian masih muda, kalian mungkin di gereja Getsemani orang nggak kenal gereja Getsemani gereja apa gitu, ya, kecil. Tetapi Om mau, ya, anak-anak muda di gereja Getsemani mempunyai Tuhan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan seperti Raja Daud. Ya, ya, kelihatannya
seorang anak muda yang biasa, sopan ya, lemah lembut, ya hormat kepada orang tua, tetapi disertai oleh Tuhan. Mempunyai keberanian, tidak takut menghadapi dunia ini. Ya, di saat dia ditekan, di saat dia mengalami suatu tekanan-tekanan yang dahsyat dari dunia ini, dia tidak takut. Dia mengatakan bahwa ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, tadi Daud dikatakan, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud percaya Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang maha semesta alam yang akan menyertai kita. Amin. Ya, Om mau ya, teman-teman ya, adik-adik di sini, walaupun kalian sedikit jumlahnya, tetapi bukan karena kuantitas kalian jumlah, tetapi kualitas kalian, iman kalian, kerohanian kalian seperti Raja Daud. Walaupun muda, tetapi tidak dihina karena usia, tetapi mempunyai satu nilai lebih. Karena apa? Teman-teman diurapi Tuhan, dan teman-teman disertai Tuhan setiap saat, di dalam setiap tindak laku sehari-hari teman-teman semua. Dan ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, ada kuasa supranatural ya, yang melebihi dari pedang ya, dari senjata lembing dan senjata-senjata biasa. Karena apa? Kita ada dunia spiritual ya. Tuhan itu adalah roh ya. Roh itu adalah Allah yang maha kuasa, mempunyai kemampuan yang supernatural yang lebih dari kemampuan dari alat-alat yang diciptakan manusia. Kalau manusia lagi mau perang gitu ya, pakai listrik, tiba-tiba dimatiin listriknya, udah langsung nggak bisa berfungsi semua. Ya, pakai baterai cadangan, baterainya juga rusak gitu ya. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia, karena Allah adalah luar biasa. Dia maha penguasa, dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dan inilah Daud ya, disertai oleh Tuhan. Ya, kita lihat selanjutnya ya. Daud menang melawan Goliat. Ya, ayat 49-51, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, umbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, ya Goliat ya maksudnya, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Dengan demikian, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunuskan dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya, di sini kita bisa lihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, Daud yang melempar batu ya pakai ketapel ya, umban itu seperti ketapel, dilempar satu kali cetak gitu, langsung kena dahi dari si Goliat, dan Goliat langsung mati. Lalu Daud mengambil pedang, langsung dipenggal kepala Goliat. Ya, suatu kuasa yang luar biasa. Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan Daud. Dan hal itu bisa terjadi dalam kehidupan ya teman-teman semua yang ada di tempat ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas, sangat-sangat tidak terbatas. Dia bisa menggunakan kita semua, baik orang dewasa maupun anak-anak, ya maupun remaja seperti kalian di usia kalian. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Yang penting adalah teman-teman diurapi oleh Tuhan. Itu yang kita perlukan. Dan kita bisa lihat Daud sangat-sangat takut akan Tuhan. Sampai dia mengatakan, kita akan pelajari kerinduan Daud. Ya. Nah ini, kalau teman-teman ada waktu boleh baca Mazmur 119. Ya, nggak sekarang. Tapi teman-teman bisa baca dari ayat 1 sampai ayat ke 157 kalau nggak salah. Mazmur 119. Ya, di 119 ini kita bisa melihat desire, suatu kerinduan Daud. Apa yang Daud inginkan ya dalam kehidupan dia.
Ini Om ada catat beberapa ayat saja, tapi kita bisa melihat bahwa seperti apa Daud ya. Walaupun dia seorang raja ya, kita baca yang ayat ke-8, 119 ayat ke-8, aku berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Daud sangat tahu bahwa kekuatan dia karena dia berpegang pada Tuhan, pada firman Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan jangan tinggalkan aku sama sekali. Ya jangan tinggalkan aku sedetik pun. Ada ayatnya, cuman Om nggak catat di sini. Kalau teman-teman baca semua, di lengkap ya, 119 itu ada. Jangan tinggalkan aku sedetik pun, jangan tinggalkan aku. Ya, ayat yang 9. Dengan apa seorang muda ya mempertahankan kelakuannya bersih ya. Ini nasihat dari Daud ya untuk kita semua ya yang masih muda-muda di sini ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Daud dia berpegang pada firman Tuhan, dia membaca, dia berpegang pada firman Tuhan, membaca, dan dia menjaganya. Dengan dia menjaga sesuai firman Tuhan, dia dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, seperti teman-teman saat ini gangguannya banyak sekali ya. Internet, handphone ada di tangan, mau melakukan apa yang tidak benar pun bisa ya. Teman-teman bisa tinggal mau buka yang nggak baik gitu, yang pornografi apa, dengan ada di handphone, teman-teman bisa buka ya. Kalau zaman Om nggak bisa, susah, nggak ada handphone ya. Wah, itu satu barang yang langka. Tapi di zaman sekarang teman-teman godaannya sangat luar biasa. Tinggal buka HP, tinggal tulis ini, langsung kebuka yang nggak baik. Ya, godaan banyak. Tapi di sini dikatakan kita mau belajar seperti Daud supaya disertai oleh Tuhan. Kita punya kuasa yang besar dalam kehidupan kita ya, yang menjaga kita. Kita harus berpegang akan ketetapan Tuhan, ya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ayat yang 10 dikatakan ini suatu kerinduan yang luar biasa dari Daud. Om harapkan ini menjadi kerinduan kita dan juga kerinduan Om. Yang terdalam dikatakan Daud mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Dengan segenap hati. Apakah kita pernah mencari Tuhan dengan segenap hati? Atau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kalau ada masalah doang? Atau kita belum mengenal Tuhan? Kalau ada masalah kita carinya mami, papi, ya, mencari cici atau mencari omah, ya, atau mencari teman yang punya kekuatan, ya, kita tidak mencari Tuhan. Tetapi di sini Daud mengajarkan kalau kita ada masalah dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa kita mencari Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari ketetapan-ketetapanmu. Ya, ayat yang 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, ya, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhan banyak janji ya terhadap kita. Dia mau memberkati kita, menyertai kita. Dia telah memberikan suatu masa depan yang penuh harapan kepada kita. Itu yang harus kita simpan dalam hati kita. Ya, kita memegang janji-janji Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya kita pegang firman Tuhan, kita tidak mau berbuat dosa. Ya, karena firman Tuhan di ayat yang 105 ya, 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita. Bagaimana kita bisa jalan dalam dunia ini yang gelap kalau tidak ada firman Tuhan? Ya, kalau kita tidak punya firman, kita nggak baca firman, kita akan jalan dalam dunia ini, dunia yang gelap, kita akan jatuh. Kita akan nabrak sana, nabrak sini, kehidupan kita akan jatuh dalam dosa. Ya, penuh dengan dosa. Tetapi supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita butuh firman yang menjadi pelita, menjadi penerang bagi jalan kita. Ya. Teman-teman, ya, Om harapkan ini juga menjadi kerinduan Om, mendoakan untuk teman-teman semua. Walaupun kalian masih muda, ya, tetapi kalian adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau menyertai teman-teman semua, anak-anak muda di sini, sama seperti Tuhan menyertai Raja Daud. Ya, Dia akan menyertai Daud, Tuhan juga menyertai teman-teman semua. Tuhan memberikan kuasa kepada Raja Daud, teman-teman juga dikasih kuasa yang sama seperti yang Raja Daud terima, asalkan mempunyai hati seperti Raja Daud yang benar-benar menjaga ya perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, yang selalu ingin rindu bersama dengan Tuhan, yang mengatakan bahwa firman Tuhan ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap bangun tidur, Daud pagi-pagi di Mazmur 119, teman-teman baca deh, dia pagi-pagi langsung mencari Tuhan, ya, dengan segenap hati mencari Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat berkenan. Ya, Tuhan sangat-sangat senang kepada Daud.
Ya, dan Daud bisa memuliakan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan menyertai Daud. Kalau adik-adik di sini mau berhasil, mempunyai kuasa yang luar biasa, ya, adik-adik harus ya berpegang pada firman Tuhan. Tuhan akan menyertai adik-adik ya. Tuhan akan mengurapi dan akan menyertai senantiasa seumur hidup. Adik-adik mulai mungkin dari remaja ini terus sampai dewasa, sampai nanti, sampai kapanpun, sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai, dan keberhasilan akan terus ya mengikuti langkah kita. Ya, Daud. Ya, ini adalah pesan terakhir Om buat kita semua ya. Dalam Yesua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kunya itu huruf besar ya. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita harus kuat dan teguh menghadapi semua tantangan, permasalahan, baik itu masalah pelajaran, ya, masalah teman-teman saudara, teman-teman semua. Om nggak tahu masalah halian apa aja, tetapi di sini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai Olin, menyertai Shirley, menyertai Kenneth, menyertai Han, menyertai Dea, menyertai Om, menyertai Tante Tintin, menyertai Tante Sylvia, kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ya, kita punya Allah yang baik. Ya, Allah yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, ya, apa yang harus kita takutkan? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Wah, kalau Allah ada di pihak kita, ada kemenangan demi kemenangan. Tinggal kitanya mau nggak? Ya, ada di pihak Tuhan. Kita mau nggak menjaga hidup kita sama seperti Raja Daud, menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Bagaimana seorang anak muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih, ya, menjaganya sesuai dengan perintah Tuhan, menjaga firman Tuhan ada dalam kehidupan teman-teman, sehingga ya tidak ada yang perlu teman-teman kecutkan, tawar hati, ya, sebab Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan engkau akan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Teman-teman, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itu yang dijanjikan Tuhan buat kita semua. Ini adalah pesan Natal buat kita semua. Ya, kita belajar dari Raja Daud yang kelihatannya manusia biasa, ya, seorang yang ordinary, tetapi menjadi dengan adanya Roh Kudus yang menyertai, menjadi extraordinary. Ya, kita semua adalah orang-orang yang biasa, tetapi setelah kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Daud juga bilang bahwa dia bukan karena dia bisa mengalahkan si Goliat, tapi Tuhan yang menyerahkan Goliat kepada Daud. Teman-teman harus ngelihat di sini ya, bahwa bukan dia yang hebat, tetapi karena Tuhan yang menyerahkan. Kalau teman-teman di sini bisa berhasil, bisa pandai, karena Tuhan memberikan kepandaian, karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Dan itu yang dilakukan Daud. Daud sungguh-sungguh tahu bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu karena ada urapan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia senantiasa. Dan dia berdoa, Tuhan jangan tinggalkan aku sedetik pun. Ya, dan untuk tetap setia dalam jalan Tuhan, Daud memegangnya dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya pesan Natal saat ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yesus lahir untuk kita semua, untuk adik-adik semua, buat teman-teman Om semua di sini, untuk Om juga, ya, bahwa Yesus lahir karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Yesus mengasihi kita semua. Dia lahir, ya. Dia mau, ya, menjadi sahabat, menjadi teman yang menyertai kita seperti dia menyertai Daud. Ya, Yesus lahir untuk menyertai kita semua, supaya kita satu saat nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya Om serahkan kepada
tim guru sekolah minggu. Silakan Ibu Silvi, Tante Silvi. Ya, Doa puji firman Tuhan ya. Puji Tuhan, anak-anak semua, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang ya menguatkan kita ya sebagai anak-anak remaja bahwa kita sejak dari remaja kita sudah bisa disertai Tuhan ya. Jangan kalian pikir yang bisa disertai Tuhan itu orang yang udah dewasa aja di gereja, orang tua kita aja. Kita dari sejak muda juga kita bisa disertai Tuhan ya. Bahkan kita harus terus meminta bahwa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita mau berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas sore hari ini. Kalau Kau telah memakai hamba-Mu Om Handi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu di sekolah minggu remaja ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini juga bisa menjadi teguran buat kehidupan kami, menjadi kekuatan buat kehidupan kami, bahwa kami sebagai anak muda pun harus selalu meminta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh keberanian, memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita, penghiburan di dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati Om Handi lebih lagi Tuhan, pakai dia lebih luar biasa lagi, juga pakai anak-anak-Mu semua yang sudah mendengar firman-Mu ini sebagai alat di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang firman Tuhan baru saja disampaikan, belum kelewat berapa menit ya. Sekarang Tante punya kuis untuk nanti berhadiah. Berhadiahnya oleh saldo GoPay gitu ya. Nah, tapi sekarang tolong Om Handi yang di komputer nanti lihat ya siapa yang mengangkat tangan duluan, karena kalau HP ini nggak langsung kelihatan semua orang. Jadi Tante akan kasih pertanyaan, nanti kalian yang mau jawab angkat tangan dulu ya, cepat-cepat angkat tangan. Nanti Om Handi yang akan melihat siapa yang duluan angkat tangan ya. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Daud ya. Apa sifat Daud yang paling menonjol menurut kalian? Yang bisa silakan angkat tangan. Sifat Daud yang paling berkesan yang kalian sudah dengar tadi. Oh iya kan? Kenneth ya. Kenneth ya. Oh iya boleh kayak gitu ya. Angkat tangannya di situ aja. Benar kelihatan jadinya. Apa Ken? Menurut aku Daud tuh pemberani sama selalu mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan dirinya sendiri. Iya. Bagus, emang itu jawabannya ya. Jadi sifat Daud yang menonjol ini berani. Kenapa dia bisa berani? Yaitu alasannya sudah dijelaskan sama Kenneth. Alasannya karena mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kalian mengandalkan Tuhan bisa jadi anak yang pemberani juga nggak? Ya, Tentu saja bisa, ya. Semua yang mengandalkan Tuhan kita bisa menjadi sama-sama anak yang berani. Gitu. Nah, satu lagi, satu pertanyaan lagi ya. Mungkin ini judul dari khotbah, cuman masih ingat nggak ya? Dari ayat-ayat sudah kita baca, kita sudah tahu bahwa Daud begitu banyak keberhasilan yang dia dapatkan. Dia bisa melawan Goliat, dia bisa punya keberanian. Itu apa yang menyebabkan hal itu? Dan ini sebenarnya judul dari firman Tuhan Om Handi sore hari ini. Hanhan. Ya, Han. Disertai Tuhan. Iya, betul. Iya, Kenneth sudah menjawab dan Han ya. Betul, disertai Tuhan. Tapi biarlah ini juga bukan hanya untuk Daud ya. Daud sudah disertai, kita sudah lihat begitu luar biasanya kehidupan Daud yang berani dan disertai Tuhan. Tapi biarlah kita juga semua sama ya. Kita mau ya sama-sama seperti Daud ya. Kita mau berani dan karena kita juga mau semuanya disertai Tuhan ya. Caranya tadi Om Handi sudah jelaskan ya. Bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Kita meminta kepada Tuhan untuk
memberikan Roh Kudus-Nya yang menolong kita sehari-hari untuk memberi kita keberanian. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai kehidupan kita. Oke, jadi 2 orang yang akan mendapat saldo GoPay ya. Mungkin acara sekolah minggu kita sampai ini, dan setelah ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Kita boleh saling mengucapkan Selamat Natal sama teman-teman kita yang di sini. Ya, semoga kita bisa bertemu semua di tanggal 25 ya. Tapi kalau misalnya sampai ada yang berhalangan atau apa, mari kita saling mengucapkan Selamat Natal di sini ya. Untuk minggu depan sekolah minggu masih tetap ada, mungkin di hari Sabtu atau Minggu, nggak tahu, nanti ada pengumuman lebih lanjut ya. Di hari Sabtu atau Minggu masih ada sekolah minggu. Cuman nanti di hari Natal mungkin kita tidak ada sekolah minggu karena digabung ke perayaan Natal ya. Jadi diharapkan semua anak-anak bisa datang sih ke perayaan Natal. Bahkan mungkin nanti ada yang, nggak tahu sudah ada yang dihubungi belum sama Om Charles, sama Coach Charles ya, untuk mengisi acara. Ya kalau belum mungkin nanti akan dihubungi. Mungkin ada anak-anak perwakilan atau beberapa anak yang akan mengisi acara di tanggal 25. Kemudian sekalian di akhir tahun, karena itu acara itu setiap hari Sabtu Minggu ya. Akhir tahun itu tanggal 31 itu hari Sabtu lagi ya. Tanggal 1-nya hari Minggu. Jadi nggak ada sekolah minggu juga di akhir tahun karena kita sama-sama mau retreat ya, retreat di Wisma Shalom, dan diharapkan anak-anak juga ikut. Kalau orang tuanya ikut, kita juga ikut ya, karena ini retreatnya untuk keluarga kita semua. Ya, mungkin itu aja pengumuman. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal, dan nanti Handi akan memberikan doa berkat buat kita semua ya. Oh ya, anak-anak juga nanti akan dapat bingkisan Natal dari sekolah minggu, cuman mungkin minggu depan ya. Minggu depan akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Mungkin itu aja ya, Tante Tintin, ada pengumuman tambahan nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak. Selamat Hari Natal Yaudah. aja, enak. Kalau gitu kita mau akhiri perayaan Natal kita sore hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan Selamat Hari Natal ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagi sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you and a Happy New Year. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Yuk, kita akan mendapat doa berkat dari Om Handi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersuka cita melalui hari Natal ini. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan adalah Allah kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau. Sama seperti Raja Daud, sangat berharap untuk Engkau menyertai dia setiap saat. Dan jangan meninggalkan kami balang sedetik pun Tuhan. Karena kami tahu kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa yang kami perlukan. Kami sangat mengharapkan Engkau ada dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Ajar kami untuk turut akan firman-Mu, akan perintah-Mu, dan nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak muda ini Tuhan. Walaupun mereka usia muda Tuhan, tetapi kami boleh melihat Engkau menyertai Daud menjadi berhasil, menjadi seorang yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun menyertai anak-anak-Mu Tuhan di usia muda, sejak muda mereka Tuhan, sejak remaja. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan apapun yang mereka lakukan boleh berhasil. Karena Engkau mengasihi mereka. Dan mereka pun mengandalkan Engkau. Dan mereka pun boleh melihat kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan luar biasa kekuatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Melalui kehidupan kami, Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami rindu melihat semua keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan,
tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami dengar dengan telinga, tidak pernah kami lihat dengan mata. Dan itu semua Kau sediakan bagi kami semua yang orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan Yesus, anak-Mu, ya, anak tunggal-Mu Tuhan, untuk lahir ke dunia, untuk mati, untuk bangkit, dan kembali ke surga, untuk menyelamatkan kami semua umat manusia Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu sekali lagi Tuhan, menguasai kami, menguasai anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi, dan Kau memakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Di dalam permasalahan mereka bisa menghadapi, bukan karena kuat gagah mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan mereka Tuhan. Dan Kau menyatakan segala sesuatunya yang luar biasa, bukan karena kekuatan mereka, kepandaian mereka, kehebatan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Keberhasilan demi keberhasilan, walaupun ada tantangan, ada permasalahan yang harus mereka hadapi, itu membuat mereka naik dan semakin mencintai Engkau, sama seperti Daud yang tidak pernah lepas daripada kasih-Mu, yang tidak pernah lepas dari kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus dalam penyelamatan melalui darahnya yang kudus, dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami senantiasa boleh Kau sertai kami mulai saat ini sampai Maranatha dalam kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bentar, kita mau ambil foto ya, tapi mukanya jelas semua ya. Jangan setengah muka gitu ya. Kita mukanya Ya. kelihatan semua. Om Handi tolong di komputer aja ya. Ya, ambil ya semua ya. Siap ya. 3, 2, 1. Sekali Gaya lagi bebas berikan dong. senyum. Kasih senyum yang terbaik ya. 3, 2, 1. Khusus untuk Natal. Gaya Iya. bebas. Gaya bebas sekali Makasih. Oh, lagi. gaya bebas lagi? Oke, boleh. Ada gaya bebas. 3, 2, 1. Oke. Makasih semuanya. Ya, terima kasih Terima semua. ya. Selamat Natal. Selamat Natal Anak-anak semuanya. semua. Merry Saling ucapkan Christmas. selamat Happy Natal New juga Year. teman-teman. Selamat Natal. Makasih Bye. Tante, makasih Makasih Om. Tante. Tante, makasih Om. Ayo, makasih. Makasih. Selamat Natal, Tante Tintin. Makasih Tante, Natal. makasih Om. Oke, Olin, bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye Tuhan semuanya. memberkati. Berkati.